datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bank Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adiana Septianica, NIM 2321520003, PGSD kelas 03. Mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023 Universitas Veteran Bank Nusantara. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan seminar pendidikan. Nah, selanjutnya untuk refleksi mata kuliah semester 1. Yang pertama adalah filosofi pendidikan. Pada mata kuliah filosofi ini saya mempelajari 5 topik. Topik pertama yaitu perjalanan pendidikan nasional. Topik kedua yaitu dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Topik 3, identitas manusia Indonesia. Topik 4, Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia. Topik 5, telaah praktik baik pendidikan yang memerdekakan. Dalam topik filosofi pendidikan ini, saya banyak sekali belajar tentang pendidikan zaman dahulu, zaman kolonial, dan juga pendidikan zaman sekarang. Perbedaan pendidikan zaman dahulu dan juga perbedaan pendidikan zaman sekarang. Kemudian selanjutnya, yaitu saya mempelajari tentang pemahaman peserta didik dan pembelajarannya, di mana pada mata kuliah ini saya mempelajari 4 topik. Topik pertama yaitu mengenal peserta didik. Topik kedua yaitu pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Topik 3, asesmen yang mempertimbangkan dan memanfaatkan pengetahuan tentang peserta didik. Keempat yaitu lingkungan yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Nah, pada topik ini saya banyak sekali mempelajari tentang bagaimana seorang guru memperhatikan peserta didiknya dari lingkungan belajarnya, bagaimana cara kita mengkondisikan kelas, dan juga bagaimana cara kita menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, yang berpihak pada peserta didik. Di mana lingkungan yang aman dan nyaman ini sangat penting bagi peserta didik dalam proses pembelajaran, baik secara di dalam kelas maupun di luar kelas. Yang selanjutnya yaitu adalah prinsip pengajaran dan asesmen umum. Yang pertama, pada mata kuliah ini saya mempelajari 4 topik. Topik pertama yaitu prinsip understanding by design dengan perencanaan pembelajaran dan asesmen. Topik kedua yaitu asesmen sebagai alat untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar peserta didik. Topik 3, telaah kesesuaian pembelajaran dan asesmen sesuai dengan pendekatan teaching at the right level. Kemudian yang keempat adalah rancangan pembelajaran dan asesmen menggunakan pendekatan culturally responsive teaching. Pada pengajaran dan asesmen ini, saya mempelajari tentang bagaimana menyusun rancangan pembelajaran dengan baik menggunakan asesmen. Asesmen ada asesmen diagnostik, ada asesmen sumatif maupun asesmen formatif. Seperti assessment of learning, assessment as learning, dan juga assessment for learning. Di sini juga membahas tentang pendekatan TARL. Pendekatan TARL ini lebih menekankan pada tingkat kemampuan peserta didik. Sedangkan pendekatan CRT atau Culturally Responsive Teaching merupakan pendekatan yang mengaitkan kebudayaan lingkungan sekitar peserta didik ke dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya adalah mata kuliah perspektif sosiokultural dalam pendidikan,
di mana topik pertama saya mempelajari tentang pengantar perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pendidikan Indonesia. Topik kedua yaitu konsep dasar perspektif sosiokultural dalam pendidikan. Topik ketiga, perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran. Topik keempat yaitu pembelajaran pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Topik kelima yaitu pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang diterapkan sebagai scaffolding pada ZPD. Topik 6 yaitu isu-isu penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran di sekolah dalam perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Pada mata kuliah ini saya banyak mempelajari tentang bagaimana cara kita menangani peserta didik yang membutuhkan Pada mata kuliah ini saya belajar banyak sekali tentang peserta didik, di mana kita sebagai guru harus memberikan bantuan kepada peserta didik yang masih mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran. Misal ada salah satu siswa yang masih belum bisa membaca. Nah, alangkah lebih baiknya kita sebagai guru memberikan scaffolding atau memberikan bantuan bagaimana anak tersebut bisa belajar dengan baik, bisa membaca dengan baik. Kemudian yang selanjutnya adalah mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi. Pada mata kuliah ini saya mempelajari berbagai topik yang sangat menarik. Yang pertama ada teori-teori yang mendasari pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua ada aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi. Topik ketiga ada strategi pembelajaran berdiferensiasi. Topik keempat, rancangan dan implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Topik kelima yaitu evaluasi dan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pada mata kuliah berdiferensiasi ini saya belajar banyak sekali tentang bagaimana kita memahami kebutuhan peserta didik. Karena peserta didik memiliki banyak sekali keragaman karakteristik seperti dari minat, gaya belajar, maupun latar belakang yang melatar belakangi mereka. Nah, pada pembelajaran berdiferensiasi ini lebih menekankan adanya proses ataupun cara dalam merancang suatu modul ajar yang harus memiliki atau ada 4 aspek. Aspek pertama yaitu konten, kedua proses, ketiga produk, dan keempat lingkungan belajar. Kemudian yang selanjutnya adalah mata kuliah praktik pengalaman lapangan 1 atau PPL yang pertama pada semester 1. Pada PPL ini saya mempelajari topik pertama yaitu orientasi PPL, topik 2 yaitu observasi, topik 3 yaitu asistensi mengajar, topik 4 praktik pembelajaran terbimbing, dan yang topik 5 adalah diskusi refleksi akhir PPL. Nah, pada PPL 1 ini saya banyak sekali mendapatkan hal baru atau pengetahuan baru dari peserta didik maupun dari guru lainnya ataupun dari teman sejawat saya. Pada PPL 1 ini saya juga banyak mengetahui bagaimana cara kita mengatur murid atau mengondisikan siswa di dalam kelas, karena siswa masih banyak yang gojek ataupun masih bercanda atau sesukanya sendiri dalam kelas. Nah, pada PPL 1 ini saya juga belajar membuat modul ajar. Modul ajar ini tidak hanya untuk kebutuhan PPL saja, tetapi modul ajar ini juga diterapkan kepada mata kuliah yang lain seperti mata kuliah TARL ataupun CRT juga menerapkan modul ajar, atau dari mata kuliah tersebut saya terapkan ke dalam modul ajar yang akan saya ampu atau yang akan saya laksanakan proses pembelajarannya di dalam kelas. Kemudian yang selanjutnya adalah refleksi mata kuliah semester 2.
Nah, pada semester 2 ini yang pertama saya mempelajari pembelajaran sosial emosional, di mana pada pembelajaran ini atau mata kuliah ini membahas 5 topik. Topik pertama yaitu kompetensi sosial emosional menurut kerangka kolaboratif for academic, social, dan emotional learning atau KESOL. Topik 2 yaitu peran guru sebagai teladan dan pembelajaran keterampilan sosial emosional menurut KESOL. Topik 3 yaitu experiential learning. Topik 4 yaitu experiential learning untuk pembelajaran sosial emosional. Kemudian topik 5 adalah school well-being. Nah, pada PSE ini saya mempelajari banyak sekali tentang bagaimana kita memperhatikan sosial emosional siswa atau peserta didik, karena seorang peserta didik memiliki sosial emosional yang berbeda-beda. Ada yang cenderung memiliki sifat lemah lembut, ada yang cenderung memiliki sifat temperamen, ataupun yang memiliki sifat yang biasa-biasa saja. Dari sini saya dapat memahami bagaimana cara mengatasi atau menangani sosial emosional setiap peserta didik. Selanjutnya adalah prinsip pengajaran dan asesmen 2, di mana kita mempelajari 3 topik. Topik yang pertama adalah pemahaman karakter peserta didik melalui asesmen awal. Topik kedua adalah pendekatan teaching and direct level pada perencanaan pengajaran. Yang ketiga adalah pendekatan culturally responsive teaching pada perencanaan pengajaran dan asesmen. Nah, pada prinsip pengajaran asesmen 2 ini hampir sama dengan asesmen pada semester 1, di mana juga membahas tentang pendekatan TARL dan juga pendekatan CRT. Namun perbedaannya adalah di semester 2 ini lebih dispesifikan lagi atau lebih mempelajarinya secara mendalam. Nah, dari TARL dan juga CRT ini saya juga menerapkannya ke dalam proses pembelajaran di sekolah atau tempat saya PPL, di mana TARL ini lebih menekankan atau berfokus pada tingkat kemampuan peserta didik, yang mana setiap peserta didik pasti memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang kemampuannya tinggi, rendah, maupun sedang. Nah, untuk mengatasi tingkat kemampuan yang berbeda-beda itu, maka dapat menggunakan pendekatan TARL. Selanjutnya pendekatan CRT. Pendekatan CRT ini sama seperti dengan yang semester 1, yaitu sama-sama mengaitkan kebudayaan di sekitar peserta didik, lingkungan peserta didik ke dalam proses pembelajaran atau dikaitkan dengan materi pembelajaran yang ada. Misalnya seperti latar belakang peserta didik dari daerah yang sama seperti Sukoharjo. Nah, kita bisa mengaitkan kebudayaan yang ada di Sukoharjo ke dalam materi pembelajaran. Dan selanjutnya adalah mata kuliah proyek kepemimpinan. Di mata kuliah ini saya mempelajari 4 bab. Bab pertama adalah orientasi visi guru profesional dan service learning. Yang kedua ada perencanaan proyek kepemimpinan. Yang ketiga ada pelaksanaan perencanaan pengajaran dan asesmen, dan yang keempat adalah pelaporan. Nah, pada proyek kepemimpinan ini saya juga membahas atau menjawab pertanyaan tentang visi seorang guru profesional. Kemudian perencanaan proyek kepemimpinan. Nah, pada proyek kepemimpinan ini kelompok kami mengambil proyek seminar atau workshop di SD tempat kami PPL. Kepemimpinan ini kelompok kami membuat aplikasi media pembelajaran yang berbantuan iSpring atau dibantu dengan software yang bernama iSpring. Nah, dari aplikasi ini nanti bisa digunakan para guru ataupun juga kami nantinya dalam memadahi atau membantu peserta didik dalam belajar sebagai media pembelajaran yang dapat kita gunakan. Yaitu praktik pengalaman lapangan 2, di
di mana topik pertama yaitu kita membahas tentang orientasi, topik kedua tentang observasi, topik ketiga tentang praktik pengalaman, praktik pembelajaran terbimbing, topik keempat praktik pembelajaran secara mandiri dan praktik non mengajar. Kemudian yang kelima adalah diskusi refleksi akhir PPL. Nah, pada pengalaman PPL 2 ini banyak sekali hal-hal yang saya dapatkan, hal baru yang saya dapatkan, di mana di sekolah tersebut saya tidak hanya masuk ke kelas untuk mengajar saja, tetapi saya juga ikut melaksanakan kegiatan-kegiatan non mengajar seperti ekstra, ada pramuka maupun kegiatan Jumat Sehat, ataupun melatih upacara, ataupun mengikuti kegiatan pembiasaan setiap hari. Nah, selain itu di PPL 2 ini karena kita berpindah lokasi atau berpindah sekolah dari semester 1 dan semester 2, maka dilakukan observasi ulang atau orientasi ulang terkait karakteristik peserta didik di SD tersebut. Karena jika kita tidak melakukan observasi ataupun orientasi terlebih dahulu, maka kita tidak dapat mengetahui ataupun mengenali karakteristik peserta didik di sekolah tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah mata kuliah Computational Thinking, di mana saya mempelajari 5 topik. Topik pertama adalah pendalaman pemahaman CT, dan topik kedua adalah CT dalam kurikulum, topik ketiga adalah CT dalam problem solving, topik keempat adalah CT dan proyek, topik kelima adalah integrasi CT dalam mata pelajaran. Nah, dalam CT ini saya mempelajari banyak sekali pengetahuan baru. Nah, pada mata kuliah CT ini saya mempelajari banyak sekali hal-hal baru, di mana kita membahas tentang bagaimana mengaplikasikan CT ke dalam modul ajar, bagaimana kita menerapkan CT ke dalam proses pembelajaran. Selain itu kita juga melakukan atau belajar tentang STEM, dan juga ada soal-soal bebras, dan juga soal-soal yang dapat mengasah pikiran atau kognitif pengetahuan peserta didik. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview atau mempresentasikan mata kuliah pilihan saya, di mana pada kali ini saya memilih mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi. Nah, mata kuliah berdiferensiasi ini adalah merupakan salah satu mata kuliah yang menarik bagi saya. Mata kuliah ini menambah pengetahuan saya tentang peserta didik. Kemudian, mata kuliah ini merupakan pembelajaran yang menekankan pada kebutuhan peserta didik dalam proses belajar. Nah, pembelajaran berdiferensiasi. Mata kuliah ini memberikan gambaran tentang keragaman dan kebutuhan peserta didik, di mana memiliki 4 aspek. Yang pertama konten, proses, produk, dan lingkungan belajar. Kemudian membahas tentang strategi-strategi pembelajaran berdiferensiasi, kemudian cara merancang dan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, serta bagaimana cara mengevaluasi pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi sendiri adalah merupakan pembelajaran yang penting dilakukan oleh seorang guru, di mana mengingat setiap siswa memiliki keragaman karakteristiknya masing-masing, sehingga perlu adanya pembelajaran yang dapat mengakomodir siswa dengan kebutuhannya. Kemudian, pembelajaran berdiferensiasi ini memiliki teori yang mendukung, di mana teori ini adalah teori sistem ekologi, teori multiple intelligence, dan zone of proximal development, dan juga learning modalities. Nah, seperti tadi, pembelajaran berdiferensiasi ini memiliki 4 aspek. Yang pertama konten, proses, produk, dan lingkungan belajar. Keempat aspek ini harus ada dalam
proses pembelajaran berdiferensiasi, di mana keempat ini adalah alur dalam perencanaan modul ajar ataupun harus tercantum dalam modul ajar. Yang pertama adalah konten. Konten ini merupakan materi yang akan diajarkan kepada peserta didik yang telah disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik ataupun sesuai dengan pemetaan peserta didik. Pemetaan ini biasanya terdiri dari 3, ada minat, gaya belajar, ataupun dari latar belakang peserta didik. Contohnya seperti misalkan peserta didik di kelas tertentu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, ada yang auditory, ada kinestetik, maupun visual. Nah, kemudian untuk proses diferensiasi proses ini merupakan bantuan atau cara guru memberikan bantuan belajar kepada siswa. Guru harus melihat siswa mana yang masih membutuhkan pendampingan ataupun membutuhkan bantuan dalam belajar. Kemudian bagaimana seorang guru ini memberikan bantuan kepada peserta didik yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Misalkan kelompok A memiliki gaya belajar auditory. Nah, bagaimana guru memberikan bantuan kepada kelompok yang auditory tersebut? Kemudian misal kelompok yang B memiliki gaya belajar visual, bagaimana guru akan memberikan bantuan kepada kelompok visual tersebut? Nah, yang selanjutnya adalah diferensiasi produk. Diferensiasi produk ini meliputi 2 hal yang memberikan tantangan atau keragaman dan memberikan murid pilihan bagaimana mereka dapat mengapresiasikan pembelajaran yang diinginkan. Produk ini dihasilkan juga sesuai dengan kemampuan peserta didik. Nah, produk ini dihasilkan sesuai dengan kebutuhan ataupun gaya belajar peserta didik tadi. Misal dari kebutuhan gaya belajar auditory, berarti yang dihasilkan juga dari apa yang telah mereka dengarkan atau mereka pahami dari proses pembelajaran secara auditory tadi. Kemudian yang keempat ada lingkungan belajar. Lingkungan belajar ini dapat mengoptimalkan kondisi kelas secara fisik maupun psikologis. Kondisi kelas yang mendukung pembelajaran akan membantu peserta didik untuk belajar sendiri maupun secara berkelompok. Lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan juga sarana prasarana memadai dapat membuat peserta didik merasa terjaga, merasa aman, nyaman, dan merasa mereka kebutuhannya dipenuhi sehingga dapat menunjang proses pembelajaran dengan baik. Kemudian strategi pembelajaran berdiferensiasi. Strategi pembelajaran merupakan perencanaan untuk mencapai target pembelajaran yang telah disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Strategi pengajaran membantu pengajar untuk menyusun proses pembelajaran sehingga memungkinkan terpenuhinya semua tujuan pembelajaran melalui aktivitas-aktivitas di dalam kelas dengan waktu yang terbatas. Kemudian, rancangan pembelajaran berdiferensiasi. Rancangan ini disusun sesuai pemetaan kebutuhan peserta didik dengan tujuan pembelajaran yang telah disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik pula. Proses pembelajaran berdiferensiasi harus termuat pada rancangan pembelajaran. Nah, jika rancangan pembelajaran tidak memuat empat aspek berdiferensiasi tadi, modul ajar atau rancangan ini tidak dapat dikatakan bahwa ini adalah rancangan pembelajaran berdiferensiasi. Artefak. Pada mata kuliah ini, artefak yang saya ambil adalah berupa modul ajar dengan pendekatan berdiferensiasi, di mana modul ajar ini sudah saya implementasikan di kelas 4 di SD Negeri Palur 2. Nah, selanjutnya pada tahap merancang modul ajar ini, sebelum kita membuat modul ajar, saya perlu menyajikan asesmen diagnostik, di mana asesmen ini bertujuan untuk mengetahui kebutuhan peserta didik baik dari minat, gaya belajar maupun latar belakang peserta didik. Nah, berikut adalah gambar atau contoh dari asesmen diagnostik non-kognitif yang saya gunakan untuk mengetahui kebutuhan belajar peserta didik.
Dari hasil asesmen diagnostik yang telah saya sajikan kepada siswa kelas 4, didapatkan hasil bahwa peserta didik memiliki gaya belajar auditory dan juga visual. Selanjutnya, pada gambar yang atas ini adalah pembagian kelompok, di mana dalam satu kelas saya bagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok auditory dan kelompok yang kedua adalah kelompok visual. Untuk gambar yang selanjutnya yaitu merupakan diferensiasi konten, di mana setiap kelompok kita sajikan materi dengan bentuk atau cara yang berbeda. Kelompok yang pertama, kelompok visual tadi, saya berikan buku bacaan yang berisikan gambar-gambar permukaan bumi. Yang kedua adalah kelompok auditory, di mana saya sajikan suara ataupun lagu ataupun materi pembelajaran dengan cara mendengarkan tentang permukaan bumi. Selanjutnya adalah diferensiasi proses, di mana diferensiasi proses ini guru memberikan penjelasan terkait cara mengerjakan LKPD. Selain itu, guru juga memberikan bantuan kepada peserta didik mana yang masih membutuhkan bantuan, misal mereka masih bingung cara mengerjakan ataupun mereka bingung cara menyelesaikan bagaimana. Selain itu, guru juga akan menjawab pertanyaan dari murid, dari peserta didik terkait cara mengerjakan lembar kerja peserta didik. Adalah diferensiasi produk. Diferensiasi produk ini merupakan hasil dari peserta didik dalam menyelesaikan lembar kerja peserta didik. Lembar kerja peserta didik ini dari materi ataupun pemahaman yang telah mereka dapatkan tadi dari kelompok auditory maupun kelompok visual. Materi yang telah mereka dapatkan melalui mendengarkan atau melalui membaca, melihat gambar-gambar, mereka dapat menyelesaikan pada lembar kerja peserta didik, atau dari hasil pengetahuan tadi, hasil yang mereka dapatkan dituangkan dalam lembar kerja peserta didik. Pada kali ini LKPD yang saya gunakan adalah sama. Hanya saja cara mereka atau cara mendapatkan materi atau cara mereka memahami materi dengan cara yang berbeda. Walaupun LKPD yang saya gunakan sama, pasti mereka akan memiliki hasil atau akan menjawab dengan cara yang berbeda. Atau jawaban dari kelompok visual dan kelompok auditory pasti akan berbeda, karena yang mereka dapatkan atau cara mereka memahami materi juga berbeda. Selanjutnya yaitu desain inovasi dan rencana tindak lanjut. Setelah saya merefleksi terhadap beberapa hal yang dapat saya tarik sebagai pembelajaran yang bermakna, yaitu di mana saya menerapkan hal yang telah saya pelajari dalam pembelajaran berdiferensiasi. Berdasarkan artefak modul ajar saya, pembelajaran ini membahas tentang bagaimana seorang guru memberikan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik yang beragam, karena setiap peserta didik memiliki cara masing-masing dalam belajar. Selain itu, penggunaan teknologi juga diperlukan dalam kegiatan pembelajaran untuk menunjang proses pembelajaran. Dengan pembelajaran berdiferensiasi nantinya, saya akan menerapkan pembelajaran tersebut di sekolah yang akan saya ampu nantinya. Selain itu, saya juga akan meningkatkan cara saya mengajar dan menggunakan metode pembelajaran yang inovatif yang dapat meningkatkan pengetahuan peserta didik sesuai dengan kemampuannya. Kesimpulannya adalah pembelajaran berdiferensiasi ini merupakan pengetahuan baru bagi saya, di mana selain kita memahami kebutuhan sarana prasarana peserta didik, kita juga harus memahami kebutuhan peserta didik terkait cara mereka belajar. Karena setiap peserta didik memiliki cara belajar yang beragam, sehingga semua peserta didik merasa bahwa dirinya diperhatikan oleh guru.
Selain itu, pembelajaran akan terasa aman dan nyaman karena telah disesuaikan dengan gaya belajar peserta didik. Demikian tadi adalah hasil presentasi saya terkait mata kuliah pilihan saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.